Ada sukacita, men. Hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih Tuhan, kita boleh menikmati, kita boleh beribadah. Biasanya kita tiap tahun kalau hari kenaikan Tuhan Yesus kita ibadah Padang ya, tetapi kali ini kita ambil di gereja karena situasi yang ada ya, kita baru lepas dari masa pandemik ya. Tapi kita bersyukur kesempatan ini pun kita dapat nikmati dalam suasana yang indah ya. Kita memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Tema kita adalah setia menantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Ya, kita harus setia menantikan. Nah, persoalan adalah ketika kita menantikan apa yang harus kita lakukan ya. Jadi saat kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, sesungguhnya sekaligus kita diingatkan, kita sedang memperingati juga bahwa dia akan datang. Belum datang, tapi kita sudah diingatkan bahwa dia akan datang kedua kali. Jadi kita sedang mempersiapkan diri untuk menantikan kedatangan Kristus kedua kali. Kedatangannya bukan untuk menyelamatkan yang kedua kali. Ya, tidak menyelamatkan tetapi memberikan ya pahala, upah bagi mereka yang setia. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya itu adalah akan ada hukuman. Ya. Ada hukuman bagi mereka yang hidup di dalam kejahatan. Ya. Nah, dalam masa penantian ini apa yang harus kita lakukan? Dalam Kisah Para Rasul tadi kita sudah baca pasal 1 ayat 11 berbunyi demikian. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ya. Akan datang kembali. Akan datang kembali dengan cara yang sama. Jadi waktu itu ya, kita peringati hari ini, Yesus naik ke surga bersama dengan murid-murid. Kemudian dia terangkat. Ya, seperti naik pesawat itu ya. Jadi kelihatan terus dan sampai tidak kelihatan. Jadi tidak langsung hilang, bukan. Jadi dia murid-murid melihat. Ya, sambil dengan sikap menyembah. Sampai akhirnya tidak terlihat lagi karena awan menutupi. Dia sudah naik ke surga. Dan akan datang kembali dengan cara yang sama. Tadi pagi saya dapat WA bahwa di Israel ada penampakan Tuhan Yesus. Ya, ada videonya. Jadi awan-awan jadi tampak. Apakah seperti itu? Itu penampakan. Bukan seperti itu. Jadi memang akan turun dan terlihat jelas. Wah, itu sesuatu yang menarik ya. Nah, perhatikan di Matius 24. Ya, Matius 24 kalau kita lihat, pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan, di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dia datang sebagai raja di atas segala raja, penuh dengan kemuliaan. Dan di ayat 31 berkata, dan dia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, mengumpulkan orang-orang pilihannya. Saudara orang pilihan, amin. Amin. Wah, sedikit aminnya. Bapak Ibu orang pilihan, coba lihat kiri kanan, lihat saja. Nah, terus jangan ada yang berkata dalam hati, yang begini orang pilihan, jangan ya. Jangan meragukan. Ah, dengan mantap coba katakan kiri kanan, engkau orang pilihan Allah. Jadi kita nanti akan bersama-sama ya, itu luar biasa.
Di ayat 32, Matius 24. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Nah, ayat-ayat sebelumnya menjelaskan tanda-tanda kedatangan Tuhan, tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kesudahannya. Ada peperangan yang akan terjadi. Ya, ada gempa bumi. Kasih seorang dengan yang lain semakin dingin. Yang jahat bertambah jahat. Tetapi mereka yang melakukan perbuatan yang baik dan benar terus setia melakukan hal yang baik dan benar. Digambarkan seperti gandum dan ilalang yang sama-sama tumbuh, dan itu keadaan kita saat ini, dan kita perlu berhati-hati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam masa penantian ini kita harus berjaga-jaga dan tetap percaya bahwa kedatangan Kristus kedua kali itu pasti terjadi. Gereja mula-mula sudah mendengar kebenaran ini bahwa hari Tuhan sudah dekat. Kristus akan datang, tetapi mereka menunggu kok belum datang juga. Ya, sampai akhirnya Petrus berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tuhan tidak pernah lupa. Nah, kenapa belum tiba waktunya? Karena Tuhan memberi kesempatan kepada orang untuk bertobat. Tuhan tidak menghendaki kematian orang yang berdosa itu di dalam kefasikannya. Itu sebabnya kok belum kunjung tiba hari Tuhan itu. Tetapi tanda-tanda telah Tuhan nyatakan. Dalam Matius 24 ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ya, tanda-tanda diberikan supaya kita berjaga-jaga. Setialah menantikan kedatangan Kristus kedua kali. Setia, dan dalam penantian ini kita harus berjaga-jaga. Bukan tertidur dan terlelap, bukan bersantai-santai, tapi berjaga-jaga, siuman, tahu situasi yang ada, lihat sekeliling kita, lihat kondisi yang ada, lihat firman Allah. Jadi kita harus berjaga-jaga. Apa yang harus kita lakukan sebagai wujud dari berjaga-jaga ini? Ini yang penting. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam, yang pertama, jangan kita sibuk ingin tahu kapan waktu Tuhan datang. Ya, jangan kepo. Nah, sejarah gereja menunjukkan umat Tuhan, ya, ada orang-orang yang belajar Alkitab, teolog, ingin tahu kapan terjadi, tanggal berapa, bulan berapa, dan pada akhirnya mereka buat keputusan tanggal sekian, bulan sekian. Padahal Tuhan Yesus sendiri sudah berkata bahwa tak seorang pun yang tahu. Menjadi sesuatu yang keliru bagi kita kalau dalam hidup ini kita hanya bergumul ingin tahu kapan, tanggal berapa, bulan berapa. Itu sesuatu yang sia-sia. Itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah berjaga-jaga dan yakin pasti itu akan terjadi. Waktu Yesus mau naik ke surga, memang murid-murid bertanya tentang waktu itu juga. Nanti kita lihat di bagian lain juga pertanyaan sama, kapan peristiwanya? Ayat 6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nubuatan dari kitab Nabi Daniel bahwa akan ada nanti masa damai di mana Yesus memerintah, raja di atas segala raja, dan mengakhiri dosa, mengakhiri kejahatan. Tetapi sebelumnya ada penderitaan besar, ada sengsara yang besar, ada kesukaran besar. Tetapi ketika nanti Yesus datang sebagai raja di atas segala raja, Mesias yang diurapi itu, semua akan mengalami damai, sejahtera, kebahagiaan. Kapan itu terjadi? Sebenarnya mengapa orang-orang Israel waktu Yesus datang dan Yesus disalibkan, mereka kecewa dan tidak percaya kepada Yesus? Karena mereka pikir penggenapan dari kitab nabi-nabi sebelumnya adalah ketika Yesus datang sebagai raja.
Jadi mereka berharap pada saat Yesus datang, yang pertama kali itu sudah memberi damai sejahtera bagi mereka. Tenang semua, tidak lagi dalam perbudakan bangsa Roma. Tetapi faktanya kok Yesus mati. Mereka akhirnya tidak percaya. Waktu Yesus naik ke surga, mereka bertanya itu, kapan datang? Sebagai raja itu, sebagai yang berkuasa itu, yang datang dalam kemuliaan itu, kapan datang? Dan jawab Yesus adalah, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Bapak, Ibu, Saudara, kita tidak perlu tahu kapan, tanggal berapa, bulan berapa. Itu bukan urusan kita. Ya, itu sudah ditetapkan oleh Bapa sendiri menurut kuasanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ternyata ketika Yesus bersama-sama dengan murid dan Yesus memberitahukan tentang peristiwa yang akan terjadi, murid-murid juga bertanya seperti itu. Matius 24 ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jadi Yesus sudah beritahu bahwa dia akan datang sebagai raja di atas segala raja. Dan semua lidah akan mengaku Yesus Tuhan. Nanti setiap lutut akan berlutut menyembah dia. Itu nanti, tapi kapan? Nah, mereka pengen tahu kapan itu datang. Dan itu adalah kesudahan dunia. Kalau nanti sudah Yesus memimpin sebagai raja di atas segala raja, di situ semua ada damai, bahagia, kerajaan Salom. 1000 tahun masa damai. Kapan itu terjadi? Kapan kesudahan dunia yang penuh dengan pergumulan ini? Hari ini kita masih di dalam dunia yang penuh dengan pergumulan. Semua kita merindukan kebahagiaan tentunya, merindukan damai yang abadi itu. Kapan terjadi? Bila manakah itu? Ayat 4, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan ini sudah terjadi. Nah, waktu murid-murid bertanya kepada Yesus kapan itu terjadi, Yesus hanya memberikan jawaban supaya murid-murid waspada, supaya orang percaya berjaga-jaga, supaya mereka tidak tersesat. Karena akan muncul penyesat-penyesat, dan penyesat-penyesat itu sudah muncul. Saya mempelajari sejarah, ternyata berkali-kali ada bidat pengajaran sesat dari gereja yang sudah menentukan tanggal sekian, bulan sekian, kiamat. Tanggal sekian, bulan sekian, Yesus datang sudah. Dan sekarang ini lagi tren, ya, kasus terkini. Nah, ini dalam berita-berita yang sedang viral ya. Sekilas bagi yang belum familiar, gereja Shincheonji di Korea Selatan dipimpin oleh Lee Man-hee. Ya, kelihatan Kristen tapi sebenarnya hanya casing belakang. Lee Man-hee mengklaim sebagai Mesias hari ini, saat ini. Dan ajaran ini sudah masuk ke gereja, ke Indonesia. Sudah, jadi Mesias itu adalah Lee Man-hee namanya yang sekarang pemimpinnya. Ya. Nah, dia berkata dialah juru selamat dan meyakinkan pengikutnya bahwa dirinya abadi. Sebenarnya ya, Shincheonji adalah sekte akhir zaman karena fokusnya pada ajaran akhir zaman, yaitu kitab Wahyu yang menurut Lee Man-hee hanya dia satu-satunya yang bisa menafsirkan dengan benar. Ini sudah bergerak dari Korea Selatan dan sudah ada di Indonesia. Hati-hati. Awalnya sepertinya ya Kristen saja. Misalnya dia masuk melalui webinar, YouTube, kesaksian, pujian-pujian bagus. Awalnya sepertinya nggak ada masalah. Tetapi ujung-ujungnya menyesatkan. Jadi waspada. Ya, dari Indonesia dulu juga sudah ada ya.
beberapa tahun yang lalu mengatakan bahwa tanggal 10 November ya akan terjadi pengangkatan. Yesus Kristus datang di awan-awan. Mereka kumpul di Bandung. Ternyata ditunggu nggak datang-datang juga Yesus. Nah tadi pagi saya lihat dikirim beredar juga. Ya di Israel orang melihat penampakan Yesus datang. Apakah seperti itu? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan terkecoh. Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak. Yaitu Yesus pun berkata, aku pun tidak. Yang punya pengertian bahwa memang hanya Bapa sendiri yang tahu. Yang punya pengertian Yesus mau berkata, itu bukan urusan kalian, bukan urusanmu. Tetaplah berjaga-jaga. Jadi karena kita tidak tahu kapan waktunya, tetapi firman Tuhan katakan segera sudah diambang pintu. Berarti tiap saat kita harus berjaga-jaga. Ketika ada pengajar-pengajar sesat, pengajar-pengajar palsu yang berkata di sana ada Mesias, di sana dia sudah muncul, di sini sudah menampakkan diri, jangan percaya. Ya, jangan percaya. Tuhan Yesus tidak memberitahukan kapan ia datang supaya kita berjaga-jaga setiap saat. Namun sejarah menunjukkan ada banyak peristiwa yang terjadi. Ada golongan-golongan, sekte-sekte, bidat-bidat yang mengajarkan bahwa Yesus akan datang dan sudah menentukan tanggal, bulan dan tahunnya. Tetapi kesemuanya meleset. Dan bahkan ketika COVID terjadi, ada orang berkata ini sudah dekat, siap-siap. Ada hamba Tuhan yang mengajarkan beli tanah yang luas. Kemudian tanam singkong. Karena kita nanti hanya makan dari singkong saja. Karena kalau kita mau beli tidak bisa. Harus ada lambang anam. Antikristus sudah bekerja. Antikristus berkuasa. Jadi supaya kita hidup menyendiri saja di kebun. Beli tanah. Ibu pendeta bilang, iya kamu punya uang. Kalau kami nggak punya uang gimana beli tanah? Ada saja ajarannya. Saudara, ada banyak orang pengen tahu tanggal berapa, bulan berapa. Bahkan banyak yang terkecoh. Ada orang yang menjual hartanya karena hari Tuhan sudah dekat. Nah kemudian setelah dijual hartanya baru pergi ke tempat yang ditentukan oleh pemimpinnya. Waktu itu waktu di Bandung pergi ke sana tapi uangnya sudah di store dulu. Ya, di Rusia ada satu kelompok beberapa tahun yang lalu. Selama 6 bulan mereka di gua. Menyiksa diri. Ya, berpuasa. Karena sebentar akan kiamat. Tau-taunya tanggal yang ditentukan enggak jadi juga. Kenapa begitu sulit menerima firman Tuhan? Kenapa begitu sulit untuk mempercayai? Yesus sudah berkata tak seorang pun yang tahu. Jadi yang terpenting adalah berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Dan memang situasi seperti itu. Dan salah satu contoh atau tanda yang Tuhan berikan melalui kebenaran firman Tuhan dibawa kepada seperti situasi pada zaman Nuh. Matius 24 ayat 38. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Jadi semua lihat orang-orang akan asik dengan dunianya. Ini tanda. Nggak mau tahu tentang gereja, tidak mau tahu tentang ibadah, tidak mau tahu tentang sembahyang. Penting hidup, menikmati dunia. Ya kawin mengawini, pesta floral, nikmati dunia. Ini pengajaran yang sudah beredar. Nikmati, mati selesai. Mumpung lagi hidup, nikmati aja. Perhatikan, sekarang ini banyak orang kalau dinasehati dia melawan, dia tidak mau, dia balas lagi kita dan dia berkata jangan urusi urusanku. Dulu waktu saya anak sekolah minggu ya, masih SD, kemudian saya melakukan kesalahan.
Ada orang tua nasihati saya dan pukul saya karena saya lakukan hal yang jahat. Kemudian saya lapor sama bapak saya, "Pak, dia pukul saya." Bapak saya bilang, "Tentu kamu ada melakukan kesalahan." Bukannya bapak saya datang ke orang itu, "Kenapa kau pukul anak saya?" Enggak, bapak saya kembali pukul saya karena saya salah. Tapi sekarang saudara pukul anak orang karena melakukan kesalahan, kemudian anak itu lapor kepada papanya, papanya datang bawa pisau, "Itu anakku ya, jangan macam-macam. Biarkan anakku." Itu keadaan dunia. Jadi semuanya akan urus sendiri-sendiri. Nah, waktu zaman Nuh, mereka mempertawakan Nuh yang membangun bahtera itu. Ya, mereka asik dengan hidup mereka, makan dan minum, kawin mengawini, artinya berkembang biak semua, mengadakan situasi yang nyaman secara manusia, tidak mau tahu tentang kebenaran. Tiba-tiba apa yang terjadi kita tahu sejarahnya. Nuh dan keluarganya masuk, tutup bahtera, hujan lebat. Berapa hari sampai semua tenggelam. Saya melihat di media sosial ya, kemarin peristiwa di Semarang ya, banjir, air laut naik sampai segini, masuk ke jalan, motor-motor di bawah. Wah, itu belum seberapa. Itu belum seberapa. Nah, bukankah itu menjadi tanda bagi kita, peringatan bagi kita untuk selalu bersiap-siap. Nah, pada waktu kedatangan Kristus, ada banyak orang yang terlena. Jadi saudara dan saya jangan terlena. Jangan asik dengan kehidupan kita hari lepas hari dengan dunia ini. Tetapi kita berjaga-jaga. Tetap asiklah dengan Tuhan. Amin. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, asiklah dengan Tuhan. Asik dengan Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan nama Tuhan, lakukan terus. Mungkin orang mentertawain kita. Misalnya orang melihat, ini Pak Yakub udah rajin ya. Jangan-jangan Pak Yakub jadi pendeta nanti katanya. Itu sebenarnya mengolok Pak, mau menjatuhkan iman Bapak. Tapi Pak bilang, "Oh, nggak peduli, memang saya harus asik dengan Tuhan." Amin. Amin Pak Yakub. Dulu saya dibilang begitu, waktu mau rajin dibilang, sok jadi pendeta. Jadi akhirnya saya malu, jadi nggak ke gereja lagi. Saya jadi goda untuk tidak datang ke gereja, untuk tidak setia. Sok alim lah, sok jadi majelis lah. Jangan hiraukan. Perhatikan ayat berikut. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia. Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Tidak bisa kita prediksi, tapi tiba-tiba datang. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Dialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Ketika Yesus datang dan kita berjaga-jaga, kita bersiap sedia. Tuhan bilang apa? Berbahagialah hamba itu. Berbahagialah saudara dan saya yang tetap berjaga-jaga. Bukan tidur-tiduran. Bukan berleha-leha, bukan bersantai-santai, tapi kesempatan yang masih ada ini kita gunakan semaksimal mungkin untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Ketika hamba yang diberi 5 talenta dan Tuhan itu datang tiba-tiba dan berkata, "Ini Tuhan, saya berikan 10 karena 5 untungnya. Baik sekali engkau hambaku yang setia yang dapat 2 talenta." Ya, datang kepada Tuhan itu, "Ini Tuhan ada 4 talenta. Oh, kamu baik sekali, sudah mengerjakan dengan baik, engkau setia." Tetapi yang 1 talenta berkata, "Ini Tuhan punyamu 1 talenta." Tidak buat apa-apa. Dan Tuhan itu berkata, "Kau hamba yang jahat, kau tidak lakukan apa-apa." Diambil apa yang dia punya, kemudian campakkanlah hamba yang jahat itu ke perapian yang menyala-nyala itu. Hamba yang tak berguna. Saudara, kita adalah hamba-hamba Allah, hamba Tuhan yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Jangan sampai dalam hidup ini kita menjadi hamba yang tak berguna. Yang kedua, jangan fokus kepada sesuatu yang menakjubkan. Oh, mujizat, hebat, luar biasa.
Ada orang terpesona dengan mujizat, tapi tidak terpesona dengan Tuhan. Itu suatu yang berbahaya. Nah, di dalam ayat 11 tadi, mereka terpesona melihat peristiwa itu. Yesus naik ke surga. Saking terpesonanya sudah nggak kelihatan lagi, tapi mereka tetap melihat ke atas. Bengong begitu loh. Wow. Maunya kita melihat pemandangan ini saja. Sampai akhirnya ada dua malaikat, ya, dua orang yang datang itu malaikat ini mengatakan, "Hei kamu orang Galilea, mengapa kamu melihat ke atas? Dia akan datang." Diingatkan kembali, ya. Perhatikan Matius pasal 24 ayat 23. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, "Lihat Mesias ada di sini," atau "Mesias ada di sana," jangan kamu percaya. Memang aneh juga ya kita yang sudah ada firman, tapi kita nggak percaya kepada firman. Baru dengar di sana Yesus menampakkan diri, baru berbondong-bondong ke sana. Patungnya juga mengeluarkan air mata. Ada darah, datang ke sana. Bawa lilin, bakar lilin di sana. Kemudian berdoa di sanalah. Kenapa harus ke sana? Tuhan sudah bilang, kedatangannya tiba-tiba, tidak seorang pun yang tahu. Nah, tetapi akan ada orang berkata, ada di sana, ada di sini, dan itu sudah terjadi. Dan akan terus terjadi. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Sekiranya mungkin. Artinya begini, Bapak Ibu kan tadi orang pilihan, betul? Amin? Amin? Coba lihat kiri kanan dan tanya kembali, engkau orang pilihan? Bagaimana jawabnya? Amin? Kok ada yang ragu-ragu? Nah, saudara orang pilihan, tapi melihat mujizat, ada kuasa yang luar biasa. Ada nabi-nabi yang datang berkata saya nabi. Yang sembuh dalam nama Yesus. Memang pakai nama Yesus loh, bahaya loh ya. Ya, sembuh. Mujizat. Kemudian kita terpesona dengan mujizat itu. Kita terikat dengan mujizat itu. Kalau nggak ada mujizat kita bilang, wah nggak benar itu. Itu di Sinam nggak ada mujizat. Pendetanya nggak buat mujizat, nggak usah percaya. Kita cari yang buat mujizat saja, hati-hati. Yang perlu adalah pengajaran firman Allah. Mujizat terjadi atau tidak itu urusan Tuhan. Ya kalau saudara beriman, percaya terjadi mujizat itu masih bisa. Tapi jangan terfokus kepada mujizat itu. Padahal ada nabi-nabi palsu yang membuat mujizat. Itu akan terjadi. Akan semakin hebat. Luar biasa. Mujizat. Padahal itu hanya mau menyesatkan. Maka dikatakan, sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan juga. Bapak Ibu, kita adalah orang pilihan. Sekiranya mungkin. Jadi yang terjadi, yang kita lihat nabi-nabi palsu yang melayani, yang membuat mujizat, terjadi loh mujizat. Nah, akhirnya kita yang percaya bisa tergoda. Tetapi firman Tuhan katakan sekiranya mungkin. Dengan kata lain, sesungguhnya kita yang sudah percaya, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kita hidup sesuai dengan firman Allah, kita tidak akan tergoda. Tetapi kalau saudara, Bapak Ibu tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah berdoa, tidak pernah bersekutu dengan Tuhan, saya yakin saudara akan tergoda. Saudara akan menikmati mujizat itu. Saudara akan terlena dengan mujizat itu. Padahal itu dikerjakan oleh nabi-nabi palsu. Hamba-hamba palsu yang menyesatkan. Akhirnya jauh dari Tuhan. Saudara, di ayat 25 berkata, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Bukan berarti kita anti mujizat, tidak. Mujizat masih ada. Tapi jangan terpesona, terkagum-kagum, atau terfokus hanya kepada mujizat. Tidak, kita mau fokus kepada firman. Dasarnya ini. Ada orang membuat mujizat, tetapi kemudian mengajarkan bahwa Yesus bukan Tuhan. Jangan pakai nama Yesus lagi. Ini sudah terjadi Bapak Ibu. Ada orang yang dibaptis ulang. Dan dalam baptisan tidak boleh pakai nama Yesus. Seseorang datang kepada saya, Pak Pendeta, bagaimana ini? Di gereja saya di Bali ini. Saya sudah percaya kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus.
Katanya baptisan itu tidak sah. Jadi saya harus dibaptis ulang lagi di dalam nama Allah saja, Allah yang tunggal. Karena nama Yesus tidak ada katanya. Tidak boleh pakai nama Yesus. Wah, bagaimana ini? Pengajaran yang menyesat. Apalagi sekarang dunia semakin canggih ini dengan YouTube itu. Hati-hati mengikuti ajaran di YouTube. Jangan terpesona. Kita percaya kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ya, Yesus yang naik ke surga, kita percaya dan akan datang. Jangan terpesona dengan mujizat-mujizat itu. Nah, apa yang kita lakukan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan? Ya, dalam perjalanan hidup kita, jangan kita terpesona, terkecoh dengan hal-hal yang menakjubkan. Jangan kita juga terpesona dengan zona nyaman kita. Hati-hati gereja masuk dalam zona nyaman, asik di dalam saja. Itu terjadi. Akhirnya ada gereja-gereja denominasi menganggap dirinya lebih benar daripada yang lain. Jadi kita jangan sampai berkata, oh gereja Sinam lebih hebat. Enggak boleh. Jangan mengkultuskan. Kita sama di hadapan Tuhan. Oh jangan berkata, oh gerejanya wah. Kadang-kadang ada seseorang kalau dia sebut nama gerejanya sudah begitu bangganya, hebat. Karena gerejanya besar, luar biasa. Bukan itu yang Tuhan lihat. Yang Tuhan lihat, adakah kita tetap berjaga-jaga, percaya pada firman-Nya. Jangan terpesona dengan zona nyaman kita. Gereja jangan asik dengan kenyamanan sendiri. Tetapi apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang setia menantikan kedatangan Kristus kedua kali? Kita harus giat bersaksi. Yang ketiga, memperingati kedatangan Kristus kedua kali. Akan datang Dia. Karena ketika kita memperingati Dia naik, sekaligus kita memperingati bahwa Dia akan datang. Walaupun belum datang, tapi kita sudah memperingatkan diri kita bahwa kita sedang menantikan Dia. Pasti datang. Satu pesan disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid dan juga kepada kita. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung-ujung bumi. Inilah pesan amanat agung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi kita mau giat, asik dengan pelayanan, asik menjadi saksi Kristus, asik menunjukkan jati diri kita sebagai orang percaya. Kita adalah surat Kristus yang terbaca oleh banyak orang, terlihat oleh banyak orang. Dan kita mau berkata, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang ada di dalamku. Kita mau hidup menghasilkan buah, hidup yang berguna, giat bersaksi, melakukan firman Allah. Dan salah satu tanda akhir zaman bahwa akan kesudahannya tiba, Yesus akan datang manakala Injil kerajaan ini disebarluaskan. Matius 24 ayat 14. Kita mau baca bersama-sama yang di depan. 1, 2, 3. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kesudahan apa? Kesudahan dunia ini. Akan masuk kepada kerajaan 1000 tahun. Kesudahan dunia ini. Ya, Yesus Kristus datang kedua kali. Dia datang kalau semua orang sudah mendengar Injil. Bukan semua orang percaya, bukan. Karena ada orang yang gak percaya juga. Tetapi Injil sudah diberitakan. Nah, supaya ini tergenapi, Tuhan pakai murid-murid. Tuhan pakai umat Tuhan. Tuhan pakai orang percaya. Tuhan pakai saudara dan saya. Jangan jemaat berkata, oh itu tugas Pak Pendeta, tugas yang sekolah teologi. Bukan, itu tugas orang percaya. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Dan aku menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Buah apa yang dimaksud? Jiwa-jiwa datang kepada Tuhan melalui pelayanan kita. Dan Tuhan mau pakai kita. Tuhan mau pakai saudara. Tuhan mau pakai jemaat Sinam. Amin. Coba lihat kiri kanan dan sentuh sedikit. Tuhan
pakai saudara. Amin. Siap? Berarti sesuatu yang dahsyat akan terjadi di Sinam. Bahwa semua bergerak. Masih doa kita, kerinduan kita, jumlah orang percaya harus semakin bertambah melalui pelayanan kita bersama. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perhatikan. Ya, Yerusalem jadi saksi di kota yang mereka berjumpa dengan Tuhan itu menunjukkan ruang lingkup yang kecil. Ruang lingkup kecil mulai dari keluarga kita. Ya, kalau suami melayani, istri belum mau, libatkan istri. Istri yang melayani, suami belum mau, libatkan suami. Bapak ibu melayani, anak belum mau, libatkan anak. Dalam rumah tangga, jadi pelayan Tuhan. Aku dan keluargaku akan beribadah kepada Allah. Amin. Akan melayani Tuhan. Kemudian, masih ada keluarga yang belum percaya. Aku akan melayani dia. Aku akan mendoakannya. Aku akan memperhatikannya. Aku akan membawa dia kepada Tuhan. Ruang lingkup dekat. Yerusalem. Berkembang. Yudea. Lebih jauh lagi. Tidak hanya keluarga. Tapi tetangga. Ya, tempat kita bekerja. Melalui hidup kita ada orang yang percaya. Ya, ada orang yang dulu kita baptis. Asli keluarga di sini, karena ada seorang pemuda, bukan cuma Sinam, ada seorang pemuda yang mendoakan anaknya dan anaknya diam karena ada gangguan roh jahat. Kemudian dari peristiwa itu pemuda ini berkata, coba cari Pak Pendeta. Akhirnya bertemu dengan jemaat itu membawa kepada kita, kepada kami untuk kami layani, dan akhirnya mereka percaya Yesus. Wow, lebih luas lagi Yudea. Kemudian lebih luas lagi Samaria. Jadi ada budaya yang sedikit berbeda. Orang-orang lain kita doakan, kita perhatikan. Bahkan ada utusan-utusan Injil yang kita kirim. Ya, kita mulai kirim. Pak Pendeta, kalau kita kirim bagaimana biayanya? Kita gumuli bersama. Kita nggak bisa pergi, doa kita pergi. Kita nggak bisa pergi, dana kita pergi. Amin. Dan ada orang yang kita utus. Kemudian lebih luas lagi, ujung-ujung bumi. Ketika ujung-ujung bumi, semua suku-suku mendengar Injil, tiba kesudahannya, Yesus datang.